Salam tangguh. Dalam mengelola informasi bencana merupakan hal yang tidak mudah, karena berbagai kondisi yang terjadi dalam bencana, informasi dan komunikasi dapat mudah menyebar kemana saja. Video berikut ini membahas tentang prinsip umum dalam berkomunikasi. Kemudian juga akan membahas komunikasi risiko bencana. Juga akan dibahas komunikasi risiko yang baik dan tentunya pelaksanaan komunikasi risiko bencana yang sangat efektif atau yang efektif menjadi topik bahasan di video berikut ini. Mari sama-sama kita saksikan. Sesuai Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar SPM sub urusan bencana daerah, mulai tahun 2020 pemerintah daerah harus menerapkan SPM yang antara lain meliputi pelayanan informasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan risiko bencana. Pelayanan ini dilaksanakan melalui kegiatan komunikasi risiko bencana. Komunikasi risiko yang baik dapat membantu masyarakat untuk mengurangi risiko, mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat bencana, mengurangi potensi korban tewas dan sakit akibat bencana, dan mengurangi dampak merugikan akibat bencana. Komunikasi adalah sebuah proses di mana seseorang atau beberapa orang atau kelompok organisasi masyarakat saling mengirim dan menerima informasi atau pesan untuk suatu tujuan tertentu. Risiko didefinisikan sebagai gabungan antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya. Sementara itu, komunikasi risiko bencana adalah pertukaran informasi, saran, dan pendapat baik antara pihak atau instansi yang berwenang, antara pihak-pihak yang berwenang, dan masyarakat, maupun antar anggota masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ancaman bencana atau hal-hal yang dapat mengancam keselamatan warga masyarakat. Komunikasi risiko bencana bertujuan untuk 1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 2. Menyebarkan informasi terkait bencana pada saat kejadian bencana dan pemulihan pasca bencana. 3. Membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, terutama dalam situasi darurat bencana, dengan tujuan untuk menjamin keselamatan jiwa pribadi dan keluarga, serta keberlangsungan mata pencarian, kesehatan, dan tentunya keselamatan aset-aset mereka. Keempat, mendorong masyarakat untuk aktif berperan serta dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana. Komunikasi risiko bencana yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dan disampaikan melalui kata-kata yang tidak multitafsir. Kedua, memiliki isi informasi dan data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Disampaikan pada waktu yang tepat. 4. Tidak menggunakan istilah teknis atau jargon jika informasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau hal-hal teknis, tetapi menggunakan bahasa yang sederhana dan baku, yang mudah dipahami oleh masyarakat. 5. Informasi dapat menjangkau atau dapat diakses oleh setiap individu atau anggota masyarakat. Komunikasi risiko bencana merupakan sebuah proses untuk membangun budaya aman bencana bagi semua pemangku kepentingan. Ada beberapa hal yang mendasar yang patut dipertimbangkan dalam mengembangkan komunikasi risiko bencana yang baik. Antara lain, pertama, yaitu susun rencana komunikasi yang baik. Sebelum memulai komunikasi risiko, tentukan tujuan komunikasi yang hendak dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Informasi agar masyarakat selalu siap siaga dalam menghadapi erupsi gunung berapi. Tentu berbeda
dengan informasi yang memerintahkan warga untuk evakuasi. Dalam merencanakan komunikasi risiko, pelaku komunikasi perlu memiliki data tentang karakteristik masyarakat yang akan menjadi sasaran komunikasi, persepsi mereka akan risiko, dan cara mereka berkomunikasi. Kedua, sampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hal yang menurut Anda menarik untuk disampaikan. Pelaku komunikasi perlu membangun kedekatan emosional dengan penerima pesan. Ia harus mengetahui apa saja yang penting bagi masyarakat sasaran dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Rasa saling percaya dan dialog perlu dibangun antara pelaku komunikasi dan masyarakat sasaran, dan mereka harus diperlakukan sebagai mitra. Ketiga, menjelaskan tentang risiko dengan cara yang jelas dan sesuai. Komunikasi risiko bencana harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat sasaran paham akan potensi dampak dari ancaman yang dihadapi. Mulailah komunikasi dengan menyampaikan kemungkinan dampak bencana pada masyarakat dengan menggunakan alat bantu visual yang sesuai, misalnya foto-foto bencana di lokasi bersangkutan atau di tempat lain yang berdekatan di masa yang lampau, dan peta risiko bencana yang mudah dipahami. Keempat, menyampaikan pilihan tindakan yang mungkin dilakukan dalam upaya pengurangan risiko. Pelaku komunikasi perlu mendiskusikan hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam melaksanakan aksi pengurangan risiko bencana. Masyarakat perlu membahas hambatan-hambatan ini dan menyiapkan langkah-langkah yang tepat sesuai konteks tempat. Pelaku komunikasi perlu mendiskusikan aspek positif negatif dari pilihan-pilihan yang dapat diambil. Kelima, bekerja sama dengan sumber-sumber informasi yang terpercaya dan masyarakat. Pada umumnya, orang akan mencari konfirmasi dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya untuk memverifikasi risiko dan membuat keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan. Keenam, lakukan uji coba penyebaran informasi atau pesan. Sebelum disebarluaskan, uji coba pesan atau produk komunikasi risiko dengan beberapa warga sasaran. Evaluasilah hasil komunikasi risiko ini dengan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat sasaran. Ketujuh, gunakan banyak cara dalam berkomunikasi. Orang senang menerima informasi dengan berbagai cara berbeda. Pelajari cara yang dipilih masyarakat dalam berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman dan risiko. Gunakan media komunikasi yang dipilih masyarakat dan sampaikan pesan dalam format yang mereka kehendaki. Demikianlah, komunikasi risiko bencana memang sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan merespon ketika terjadi bencana. Selamat mempraktekkan komunikasi risiko bencana yang baik. Salam tangguh.